Dari koperasi nyaman itu sendiri pernah nggak mengalami kerugian? Terus untuk menutup kerugian itu gimana caranya? Nah, dari koperasi Kalimas ada sendiri itu alhamdulillah dari segi kerugian itu alhamdulillah tidak pernah. Soalnya apa? Kita itu nggak pernah membeli barang-barang yang udah basi dan bikin, misalnya bikin tahu bakso bikin sendiri, itu kan pasti ada kerugiannya. Kita cuma menerima titipan-titipan dari orang, misalnya titipan tahu bakso 100 per hari, dan ketika tidak laku ya dikembalikan lagi ke mereka. Kita hanya menerima untung aja. Misalnya kita nggak pernah menjual mahal-mahal banget ya. Dari ibunya itu kadang tahu bakso itu 1.200, terus dari kami dijual 1.500 gitu. Jadi untungnya ya sedikit sih, tapi alhamdulillah ya mencapai 50-an. Jadinya kita nggak mau rugi. Ya, boleh. Pernah nggak cara selain kendala lain? Terus mensiasati kendala itu? Kalau kendala dari kami sendiri sih, kendala yang paling utama dari organisasi itu kan anggota-anggotanya ya. Terus belanja itu paling susah, itu kan belanja. Dan cara mensiasati apa tadi? Ya itu cara seperti itu dari kami sendiri. Jujur sih, saya sendiri juga masih bingung ya gimana caranya. Orang itu hak-hak mereka, kita nggak bisa menuntut mereka juga, nggak bisa memarahi mereka. Tapi kembali lagi kita organisasi apa yang udah dari awal mereka janjikan, ikut komitmen ikut organisasi itu apa. Tapi ya kembali lagi ke individu sih, orang-orangnya pasti ya kadang di tengah-tengah ngilang semua anggotanya. Awalnya 40 jadi 43 ya. Ya. Jadinya ya cara mensiasatinya ya, kalau saya sendiri sih kadang saya orangnya itu kan belak-belakan, jadi ya sedikit-sedikit ya menyindir atau menyindir bahagia sih. Menyindir tapi tak menyakiti gitu misalnya. Diajak, dibaik-baikin, diajakin, kok nggak lama nggak nongol, kemana aja, jarak kos sama koperasi udah jauh ya misalnya. Atau udah lupa jalan koperasi, misalnya seperti itu sih. Kadang kan mereka sendiri kan kadang merasa nggak enak sendiri, nggak enak langsung ke masalah. Dari yang belakang, ya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdika. Mau tanya Mas, yang selama ini koperasi yang Mas pimpin itu, ini kan bicara marketing tentang pemasaran. Apakah koperasi yang Mas pimpin itu sudah menggunakan metode marketing? Tahu Mas metode marketing nggak Mas? Misal metode marketing itu metode yang misalnya menggunakan nama-nama unik sehingga pemasarannya itu menarik pelanggan seperti itu. Misalnya kalau misal di depan itu ada tahu mercon, mungkin kalau di Solo itu yang terkenal sate kere, padahal sate kere itu terkenal cuman dari tempe gambus. Itu kan orang yang mendengar pertama kali kan akan tertarik dan penasaran seperti itu. Mungkin di koperasinya Mas itu pernah menggunakan metode marketing seperti itu, mungkin bisa dicontohkan sehingga kita tahu pemahaman mendirikan koperasi yang menggunakan metode pemasaran seperti itu mungkin. Terima kasih. Bisa.
Kalau dari jurusan kami sendiri, koperasi kami sendiri itu seperti itu ya, seperti yang saya katakan tadi, kita cuma hanya menerima titipan-titipan orang, dan untuk sistem seperti itu ya seperti yang saya katakan tadi itu, tahu bakso kemarin 1.800, sekarang 3.000 dapat 2, cuma seperti itu doang sih. Tapi nggak pernah ditulis sih, ada tulisan-tulisan seperti itu kalau punya kami sendiri. Jadinya kalau bikin solusi seperti itu, contohnya ya saya juga hari ini belajar bisa gratis. Ya, ya seperti itu Pak, maaf Pak, saya nggak bisa jawab, saya sendiri untuk inovasi. Ada yang lain? Mungkin dari panitia? Yang masih penasaran? Mas kan sudah lihat sendiri ya, ini kantinnya, PLS-nya kayak gini, dan ruangannya sendiri ada pintunya, maksudnya ini nanti jajanan-jajanannya kan di dalam semua, jarang dikeluarkan gitu loh, nggak kelihatan. Dan terus di sini sendiri kan di sebelah itu kan ada kantin yang udah terbuka, kelihatan ramai, jadi kan sini malah ketutupan gitu. Ya. Apakah kalau menurut Mas sendiri kita perlu apa sih, misal MFT atau gimana yang bisa menarik mereka tanpa kita harus masih tahu kalau di sini tuh ada kantin. Jadi mereka itu sendiri, oh itu tuh kantinnya, jadi mereka nanti akan di sini tanpa kita masih tahu. Nah itu punya tak? Ya. Ya. Kalau dari saya sendiri sih, melihat dari koperasi ini, memang benar teman saya aja nyari tempat ini sampai sekarang belum ketemu juga. Gak tahu mana sih koperasi. Iya. Juga kemarin ditanya apa sih nama koperasi ini, kok nggak? Katanya nggak tahu. Dan nggak dengar. Namanya bebas-bebas. Kalau menurut saya sendiri ya, kita koperasi ini tetap harus ada kejelasan, misalnya dibikin organisasi yang pasti, terus dibuat peresmian koperasi namanya yang menarik. Misalnya kok kantin PLS itu kan kurang menarik gitu. Misalnya apa, dibikin apa itu, kantin nggak mau rugi misalnya ya. Ya pasang banner MMT atau baliho gitu depan. Terus melihat dari tempatnya sih sangat lumayan luas ya ketimbang milik kami sendiri. Dihiasi kembang-kembang misalnya. Biar lebih menarik lagi, enggak melihat dari ini sumpah banget gitu, kosong belum, terus depannya kayak kotor nggak lurus gitu. Jadinya orang-orang pada lihat sih ini kantin atau enggak gitu. Ya seperti itu. Jadinya kan bikin orang-orang tuh welcome ke sini, nggak seperti ini. Ini kayak jujur saya sendiri pertama kesini itu bukan seperti koperasi tapi seperti tempat PKM gitu. Iya gitu lah. Iya cuma jadi dikira ini cuma tempat tertentu, cuma orang-orang yang nggak tertentu. Jadinya orang-orang kan pasti ini apa sih? Paling yang beli yang tahu ini koperasi. Dan tadi jualannya juga katanya banyak kan, ada tahu bakso, terus es, ya es juga kan, mie. Terus di sini tuh ada kursi-kursinya ya. Nah itu kan ya udah itu banget sih, sangat membantu ketimbang punya kami gitu. Ya dibikin inovasi lebih bagus, lebih menarik perhatian orang dan lebih welcome sih, lebih keset.
biar tahu kan. Kalau nggak di depan itu bikin apa namanya? Pak. Iya, ya itu. Bedanya nanti dari sih. Ya. Ya itu sih saran saya seperti itu. Tadi kan maka bilang saya mengajak pembentukan yang organisasional yang patah gitu kan, dan bagaimana mengatur mahasiswa itu sendiri. Menurut saya aja, jujur saja mahasiswa ini kulturnya untuk mengikuti kayak gitu itu agak susah. Ya kan? Kemudian nanti yang diajak tadi yang sudah dikatakan teman-teman di sini kebanyakan itu mahasiswa barat sendiri yang masuk ke gimana materinya agar bisa naik itu mau masuk ke dalam sini. Kemudian kita mencari sasaran apa yang akan dibutuhkan pada mahasiswa kita, sasaran itu apa ya, agar marketingnya itu berhasil. Ya kalau bilang seperti itu sih, jujur saya jujur saja sih, kewirausahaan itu lebih menarik ketimbang rohis, ya nggak sih? Ya kan? Dan dari kami sendiri itu kan rohis, tapi memiliki koperasi tersebut dan anggotanya juga masih banyak, alhamdulillahnya sih. Nah, kita ya kewirausahaan itu sangat dibutuhkan sama jurusan-jurusan yang ingin butuh keterampilan lebih selain itu. Misalnya kan ini fakultas ilmu pendidikan kan nggak ada ilmu ekonominya juga kan, itu kan lebih menarik. Ya kita pertama kumpulin orang-orang yang sudah ada dulu. Misalnya dari ini tadi itu komunitas KPU sendiri dari masnya sama pengurus yang udah ada digabungin jadi satu, terus dibicarakan kita buat organisasi yang jelas, dan setelah itu kita bikin promosi ya seperti apa sih, konten dibuka open recruitment untuk anggota kewirausahaan. Ya kalian mahasiswa semester 5 kan pasti lebih inovatif lagi bikin seperti itu agar menarik mahasiswa sendiri. Ya menurut saya itu seperti itu. Karena kewirausahaan itu ya orang 40 kalau saja ada anggotanya ada 40, masa organisasi kewirausahaan nggak bisa lebih sih? Ya seperti itu sih. Biasanya untuk menarik sasaran pertama mesti yang paling mengena itu sama maba kan? Iya Pak. Diajakin aja. Yang penting ada kejelasan program kerjanya kewirausahaan dan ada manfaatnya bagi mereka. Ya udah ya, udah begini. Tadi itu hanya sharing-sharing saja. Saya tidak ingin memberi solusi yang lebih baik, kalau saya aja butuh inovasi yang lebih. Saya tidak ingin memberi motivasi karena saya juga butuh motivasi. Dan semoga apa yang sudah kita sharingkan, apa yang sudah saya omongkan itu bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa PNS dan untuk koperasi ini. Ya semoga aja koperasi ini berjalan sukses lah, nggak mati, dan koperasi ini hidup kembali. Apabila dari tutur kata yang sudah saya utarakan tadi ada unsur kebenarannya, kesalahannya, saya mohon maaf dari pribadi karena saya hanya manusia biasa. Dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan bingkisan dari kami, panitia kami. Itu siapa? Iya, tidak apa-apa. Kalau aku dapat di Semuanya
Aku pandang kau bisa